KPSM ini Bapak sebagai kabit di pengadaan pengertian dan sistem informasi. Izin Pak, ini mengenai kegiatan distrik ya. Ini ada di distrik ini kan ada kegiatan apa Pak? Kemudian ini kan di bagian umum ya pegawaian ya. Kegiatan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini sosialisasi untuk pendaftaran seleksi P3K. Nah, kemudian Bapak sendiri kan dari PKPSM ya, sebagai kabit pengadaan, pengertian dan sistem informasi. Nah, diundang oleh distrik sebagai apa Pak? Sebagai Narasumber. Nah, dari keterangan yang Bapak udah disampaikan tentang apa aja Pak? Mohon penjelasannya. Pertama tentang mekanisme aturan untuk seleksi P3K tahun sekarang ya. Dari aturan Kemenpan untuk tenaga teknis ya, di sini kan ada tenaga teknis juga dan tenaga guru. Dua aturan itu yang kita bahas tadi. Nah, untuk seleksi pendaftarannya udah terjadwal Pak, tanggal sekian. Ya, kalau sekarang itu ranahnya untuk yang sudah terdaftar di database BKN dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Tanggal 1 Oktober sampai 20 Oktober. Sampai 20 Oktober. Nah, sebentar lagi kan ini nih sudah mau tanggal 20 ya. Kenapa dari distrik ini undang kita? Kita memastikan distrik itu memastikan bahwa semuanya itu untuk tenaga guru itu kan sampai ke pelosok-pelosok. Makanya tadi itu ada Zoom juga, ada yang di sini yang langsung offline. Ya. Jadi yang online sama offline gitu ya. Itu Kabupaten Karawang ya. Kabupaten Karawang. Nah, jadi supaya per tanggal 20 itu semua sudah submit. Artinya kesiapan apa Pak? Kesiapan berkas pendaftaran atau apa? Semua berkas itu sudah berkas pendaftaran dan persyaratan sudah diupload semua, kita sudah submit. Nah, nanti kita di BKPSM melakukan verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi dan validasinya ini dari tanggal sampai tanggal berapa Pak? Dari tanggal 1 Oktober kemarin ya sampai tanggal 29 Oktober. Kemudian untuk setelah selanjutnya tahapan apa lagi Pak? Nanti kita pengumuman yang sudah lulus seleksi administrasi, kemudian tahap selanjutnya itu ada sanggah ya. Karena misalkan ada peserta yang TMS, mereka merasa memenuhi syarat gitu, nanti mereka itu dapat melakukan sanggah. TMS yang TMS tidak memenuhi syarat. Oh iya. Yang tidak memenuhi syarat itu artinya berkas yang diuploadnya itu banyak yang salah atau tidak memenuhi syarat. Setelah itu tahapan itu jawab sanggah mereka pada sanggah ya TMS itu nanti kita jawab sanggah. Nah, untuk sanggah ini di aturannya itu bukan kesalahan dari peserta, jadi itu kesalahan dari panitia. Misalkan yang bersangkutan itu betul ya harusnya diluluskan, tapi karena kita kan faktor kelelahan mungkin tim pemeriksa ya, karena kan yang masuk itu ribuan. Ya kalau misalnya kita cek ulang ternyata betul yang bersangkutan ini ternyata memang memenuhi syarat ya, berarti kita balikan lagi di NS. Jadi kesalahan itu bukan dari peserta. Kalau peserta misalnya yang bersangkutan salah upload nih, harusnya uploadnya ijazah, ini malah upload KTP gitu ya. Berarti itu TMS, kesalahan dari peserta. Misalkan dia melakukan sanggah juga, nggak bakal kita MSK, itu kesalahan dari peserta. Nah, itu kesalahan dari peserta bisa diperbarui Pak? Nggak bisa. Nggak bisa di ini karena kan sudah submit segala macam itu udah nggak bisa upload dokumen lagi. Jadi harus benar-benar teliti ya? Harus benar-benar teliti. Seleksi administrasi ini jangan disepelekan. Ini kan mengecek kemampuan teman-teman peserta juga ya, bisa membaca pengumuman sampai nanti menuangkan dalam aplikasi berupa persyaratan pendaftaran yang diupload gitu. Jadi dengan itu aja kita udah seleksi. Terus kayak ketelitian, kayak kejujuran gitu. Karena di sini juga kan kadang-kadang banyak tuh yang kayak materainya dicopot, tempelannya kan itu kan berarti kan nggak jujur gitu kan, dari aturan kan nggak boleh. Kemudian setelah itu tahapan apa lagi Pak? Kalau sudah seleksi administrasi ini lulus ya, nanti ada seleksi kompetensi itu di bulan Desember ya, tanggal 2 sampai tanggal 19 kalau ini ya. Tanggal
nggak salah tanggal itu nanti saya cek lagi gitu ya untuk tanggalnya sekitar bulan Desember tanggal 2 sampai tanggal 19 untuk ujian seleksi kompetensinya. Itu benar-benar pure murni ya Pak ya? Murni pakai CAT, nggak bisa. Apa tuh singkatannya Pak? CAT itu bahasa Inggris ya? Oh iya. Computer Assisted Test. Iya. Gitu. Jadi pure benar-benar murni ya Pak ya? Ujian itu pakai komputer. Pakai komputer. Ya. Jadi kan sifat ujian CAT itu transparan dan bebas KKN gitu ya. Jadi kan nanti orang tua atau siapapun itu masyarakat umum itu bisa nonton di live YouTube. Nanti di situ skornya misalkan dia ingin ngelihat skor anaknya nih ketika lagi ujian, misalkan jawabannya betul, otomatis tuh nilainya nambah jadi tambah 5 gitu. Kalau betul lagi terus saya nambah gitu, misalkan ada yang salah dia tetap stagnan kan ininya, itu kelihatan di situ putar-putar ininya. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan ya, misalkan untuk jadi P3K atau jadi CPNS bisa dia bisa meluluskan ya, tidak minta imbalan dan bentuk apapun itu dihasilkan penipuan, nggak bakal bisa. Dan kemudian kita bisa melihat Pak hasil nilai kita benar-benar murni gitu. Ya misalkan si peserta nih udah selesai ya, selesai ujian, klik finish ya, langsung nilai itu keluar berat gitu kan. Orang tua atau orang lain juga bisa melihat. Bisa melihat. Nanti kan dia hafal juga nih posisi dia, ranking dia di sesi tersebut itu ranking berapa. Kemudian setelah itu tahapan apa lagi Pak? Kalau setelah seleksi itu kompetensi kan, terus nanti ada usul NIP, tapi nanti di tahun 2025. Nah yang lulus di seleksi P3K ini kemungkinan sih kalau melihat ya dari rangkaian kegiatan ya itu paling sekitar bulan Mei bisa mulai dapat aktif bekerja sebagai P3K. Bulan Mei 2025 ya Pak ya. Setelah itu udah finish ya Pak? Udah finish, tinggal gajian mereka. Seperti biasa gitu. Dan memang benar ini tes seleksinya ketat, ujiannya memang murni ya Pak ya? Iya. Hasil kemampuan sendiri ya? Iya. Oke. Sekarang mah bagi para peserta yang mau ujian, tips dan triknya ya, ya udah belajar dan berdoa aja. Oh iya siap. Belajar dan berdoa itu tips dan triknya nggak ada. Kemudian untuk himbauan Pak, mungkin mohon maaf apabila ada, mohon maaf nih ya, apabila diduga ada oknum ataupun ada yang mengatasnamakan ataupun ada apa bisa meloloskan gitu ya. Mohon penjelasannya ya, mohon pemberitahuannya dari Bapak sebagai Kabid. Jadi sehubungan seleksi CAT ini kan seleksi P3K ini berbasis CAT ya. Jadi jangan percaya terhadap oknum atau lembaga yang dia berjanji bisa meluluskan dengan meminta imbalan dalam bentuk apapun ya. Karena sifat ujian ini sangat transparan dan bebas KKN ya. Kalau ada yang menawarkan seperti itu pasti itu dipastikan penipuan. Jadi hati-hati, jangan percaya udah ke orang-orang seperti itulah gitu ya. Kemudian oknum seperti itu yang dipercaya itu dipastikan penipuan. Kemudian ada ini Pak, hotline pengaduan atau apa gitu. Tapi bila ada oknum ataupun ada ya, kalau misalkan ada yang menawarkan seperti itu nanti konfirmasi aja ke BKPSD, boleh ke saya atau ke teman-teman lainnya di BKPSD. Ke bagian apa Pak? Ke bidang pengadaan, pemberhentian dan sistem informasi ASN. Oh gitu. Nanti bisa saja. Daripada misalkan ada misalnya Pak ada yang menawarkan seperti ini, nanti konfirmasi ke kita. Sebenarnya kalau dengan tidak konfirmasi juga itu dipastikan penipuan gitu. Oh iya. Jangan percaya. Kemudian ini himbauan saran untuk calon peserta nih. Ya. Calon peserta ya dari mulai sekarang harus mulai belajar ya, terus banyak doa. Dan nanti kalau pas ujian itu jaga kesehatan ya. Jadi jangan sampai besoknya mau ujian terus malamnya begadang gitu, dikhawatirkan kan nanti ujiannya kesiangan. Terus teliti lagi untuk jadwal seleksi jangan sampai salah sesi. Harusnya kan dia kemarin gitu baru datang hari ini, berarti itu langsung PMS. Tidak boleh syarat, langsung gugur gitu. Ya. Kemudian untuk tempat lokasinya ujian berarti kalau ujian untuk dari mulai CPNS atau misalkan P3K ini mungkin ujian CASN ya, itu bisa di seluruh Indonesia atau di luar negeri juga bisa. Oh gitu. Di kedutaan besar itu bisa. Mereka mengadakan
CAT juga. Pokoknya semua instansi yang mengadakan CAT ya itu boleh kita ikuti ujiannya. Tapi kebanyakan kalau di Karawang itu biasa pada milih ke Bandung dan ke Jakarta. Bandung dan Jakarta lokasinya. Untuk K3K itu kebanyakan ke Bandung. Bandung. Mungkin mereka itu karena sama-sama teman-teman yang kayaknya lebih familiar ke Bandung gitu. Ini serentak ya seluruh Indonesia, Bu? Di Indonesia untuk jadwal itu sama. Sama ya. Baik regional 1, 2, 3, 4. Iya. Oke. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya. Ya, terima kasih.